Pria ini sama sekali tidak pernah menyangka nasibnya akan begini. Begitu dia membuka mata dari tidur panjangnya, pemandangan pertama yang menyambutnya adalah sosok wanita super cantik dan seksi. Wanita itu menatapnya lembut sambil membawa semangkuk obat, berniat menyuapinya. Melihat visual bidadari di depannya, wajah pria itu langsung merah padam. Dia gelagapan, bingung harus berkata apa karena saking gugupnya. Namun, suasana yang harusnya romantis itu hancur berkeping-keping saat si wanita mengucapkan satu kalimat keramat. "Dalang, waktunya minum obat." Jeger. Mendengar kalimat legendaris itu, dia langsung sadar kalau dia baru saja pindah dimensi. Dan yang paling parah, jiwanya masuk ke tubuh Wu Dalang, karakter paling sial dalam sejarah cerita Water Margin. Ketakutan setengah mati bakal diracun seperti di cerita aslinya, dia refleks menepis tangan wanita itu dengan kasar. Prang! Mangkuk obat itu jatuh dan pecah berantakan di lantai. Padahal di kehidupan sebelumnya, dia adalah mahasiswa berprestasi dari Universitas Kedokteran Barat dan Timur. Ingatannya melayang ke masa lalu. Peringatan! Komik ini berjudul Lahir sebagai Wu Dalang di Dunia Water Margin. Siapkan mental kalian, bagi yang lemah mending skip aja dulu, karena ini komik mimpi basa admin. Dulu, hanya karena satu kalimat dari gadis yang dia suka, dia mati-matian berjuang sampai berhasil membawa timnya menjuarai Liga Sepak Bola tingkat provinsi. Tapi saat dia membawa piala kemenangan itu untuk menagih janji, gadis itu malah memberikan jawaban yang membuat hatinya hancur. "Maaf ya teman sekelas Wuzi, aku kayaknya lebih suka sama si Men dari klub basket." Belum sempat luka hatinya kering, si Men, si anak basket itu, tiba-tiba datang merangkul gadis itu dengan gaya songong. Tatapannya meremehkan. "Heh, pendek, berani sekali kamu mengincar pacarku. Asal kamu tahu, pertandingan tingkat provinsi itu cuma mainan bocah. Lagi pula, aku cuma iseng menyuruh dia memberimu harapan palsu biar kamu kelihatan bodoh." Benar-benar minta dihajar. Mendengar hinaan itu, Wuzi berusaha menahan emosi, tapi tangannya gemetaran saking marahnya saat memegang piala. Si Men yang awalnya songong, mendadak panik dan ketakutan melihat Wuzi yang diam saja tapi memancarkan aura membunuh. Namun, Wuzi tidak melakukan apa-apa. Dia hanya diam, membalikkan badan, dan berjalan pelan keluar dari stadion. Langit seolah mengerti perasaannya. Hujan deras pun turun mengguyur tubuhnya yang menyedihkan. Saking galaunya, dia berjalan menerobos hujan tanpa melihat kiri kanan, sampai tidak sadar ada truk besar yang melaju kencang ke arahnya. Dan terjadilah kecelakaan itu. Dia terkapar di aspal dingin sambil memuntahkan darah segar dari mulutnya. Di detik-detik terakhir kesadarannya, batinnya berteriak kencang. "Gila, masa aku mati konyol begini? Aku tidak rela, woi!" Entah berapa lama waktu berlalu, tiba-tiba terdengar suara lembut memanggilnya. Saat matanya terbuka, yang dia lihat bukanlah langit-langit rumah sakit, melainkan wanita cantik dengan pakaian kuno. Melihat Wuci sudah sadar, wanita itu buru-buru meletakkan mangkuk obatnya dan berkata dengan nada khawatir, "Kamu sudah 3 hari tidak makan dan minum, badanmu sampai kurus begitu." Namun, dalam hati wanita itu justru merasa heran. "Aneh, kok rasanya Dalang jadi makin ganteng ya sekarang?" Wanita itu kembali bertanya, "Bagaimana, masih ada yang sakit tidak badannya?" Wuci hanya bisa menelan ludah. Perawat di tempat ini visualnya benar-benar kualitas premium. Dengan wajah agak merona, dia tersenyum canggung. "Kakak perawat, kalau boleh tahu namanya siapa ya? Apa selama ini kakak yang merawatku?" Wanita itu malah bingung mendengar pertanyaan aneh suaminya.
kakak perawat apa sih Dalang? Aku ini istrimu, Pan Jinlian. Mendengar nama itu disebut, barulah Wu Qi sadar sepenuhnya. Dia benar-benar masuk ke dunia water margin dan menjadi Wu Dalang yang terkenal itu. Begitu sadar situasi, dia langsung meraba-raba kepalanya, memastikan apakah dia masih punya rambut atau botak. Tepat saat itu, Pan Jinlian datang lagi membawa mangkuk obat yang baru. Dalang, ayo diminum dulu obatnya. Sumpah, Wu Qi panik setengah mati. Dalam hatinya dia berteriak, ini aku baru saja spawn di dunia baru kok sudah dapat death flag? Karena dia merasa kalau di novel-novel beginian, yang dikasih itu bukan obat, melainkan racun. Awalnya dia terus menolak, tapi Jinlian terus aja memaksanya meminum obat. Demi bertahan hidup, dia refleks menepis tangan Jinlian. Prang! Mangkuk obat itu pecah ke lantai. Melihat usahanya sia-sia, mata Jinlian langsung berkaca-kaca. Dia merasa sedih luar biasa. Kita baru saja pindah ke sini, belum kenal siapa-siapa, curhat Jinlian sambil terisak. Kamu jualan kue tapi tidak mau bayar uang keamanan, makanya dipukuli preman sampai babak belur. Aku sudah merawatmu siang malam selama 3 hari tanpa istirahat. Kalau kamu tidak mau berterima kasih, ya sudah, tapi kenapa malah memarahiku? Mendengar penjelasan panjang lebar itu, Wu Zi langsung menghela napas lega. Phew, syukurlah. Berdasarkan ingatan sejarah yang dia tahu, situasi ini berarti Pan Jinlian belum kenal dengan si perusak rumah tangga orang, si Man King. Posisinya masih aman. Dia menatap istrinya yang sedang jongkok membersihkan pecahan mangkok. Wu Zi mulai berpikir keras. Lebih baik dia kabur atau tetap di sini untuk mengubah alur cerita tragisnya. Saat sedang asyik melamun, tiba-tiba terdengar suara rintihan kesakitan dari arah Jinlian. Wu Zi yang kaget langsung lari menghampiri. Istriku, kamu sakit apa? Bagian mana yang sakit? Jinlian hanya menggelengkan kepala lemah. Jangan panik, ini cuma nyeri bulanan wanita yang biasa aku alami. Nah, pas sekali saat momen itu terjadi, tiba-tiba terdengar suara notifikasi di dalam kepalanya. Selamat, tuan rumah berhasil membangkitkan sistem budidaya wanita cantik. Setiap kali tingkat kesukaan dari wanita cantik meningkat, tuan rumah akan mendapatkan poin atribut. Ketika tingkat kesukaan mencapai 100%, wanita tersebut akan setia mati kepada tuan rumah selamanya. Sistem itu langsung memberikan misi utama. Dalam waktu 1 minggu, tingkat kesukaan Pan Jinlian harus mencapai 100%. Hadiahnya sangat menggiurkan, tubuh tuan penakluk Xiang Yu yang sangat kuat. Tapi hukumannya kalau gagal juga tidak main-main. Tuan rumah akan mati dan jiwanya hancur lebur. Wu Zi langsung syok berat. Woi, yang benar aja. Di kehidupan sebelumnya, aku ini jomblo nenes. Pegangan tangan sama cewek saja tidak pernah. Ini misi macam apa? Sistem kembali memberikan peringatan. Kalau dia gagal, dia bakal dimusnahkan total. Tapi karena Wu Zi terdeteksi sebagai jomblo abadi, sistem berbaik hati memberikan misi pemula. Misi acak, hilangkan nyeri haid Pan Jinlian. Hadiah sukses, menguasai jurus jari bunga, Nian Hua Finger. Hukuman gagal, tinggi badan berkurang 60 cm. Wu Zi langsung membayangkan nasib buruknya. Aku sudah pendek begini, kalau dikurangi 60 cm lagi, aku bakal jadi kurcaci dong. Tidak mau berubah jadi minion, dia buru-buru memapah Jinlian ke kasur dan menyuruhnya berbaring. Tenang saja, aku punya teknik pengobatan khusus, katanya sok meyakinkan. Jinlian awalnya bingung, apa benar kamu bisa mengobati nyeri bulananku? Tapi meski gitu, dia tetap nurut naik ke kasur.
Wuci meyakinkan sambil tersenyum percaya diri. Jangan lupa, dia ini mantan mahasiswa kedokteran dari kampus top yang jago biologi. Wuzi mulai menggosok-gosok telapak tangannya agar panas. Berbekal ilmu dari kehidupan sebelumnya, dia mulai memijat titik-titik akupunktur di tubuh Jin Lian. Awalnya Jin Lian kaget, tapi lama-lama dia merasakan sakit di perutnya mulai menghilang. Dia jadi berpikir, ternyata dalang punya sisi lembut juga ya. Mungkin pelan-pelan aku bisa menerima keadaannya. Sementara itu, Wuji dalam hati sedang kegirangan menunggu skill barunya keluar. Dengan teknik pijatan level dewa, tiba-tiba ada rasa asam dan gatal yang membuat Jin Lian tidak tahan sampai berteriak kecil, pipinya memerah merona. Setelah memastikan istrinya sudah baikan, Wuji menambah tenaga pijatannya untuk menghancurkan darah beku di dalam tubuh Jin Lian. Sebagai orang medis, dia tahu ini tipe penyakit dingin yin yang membuat darah menggumpal. Tepat saat itu, notifikasi muncul. Selamat, Anda telah menguasai jurus jari bunga. Mulai detik ini, takdir Wudalang resmi berubah. Setelah sukses mengobati Jin Lian, dia mendapatkan 10 poin atribut bebas. Wuji bingung harus dialokasikan kemana poin-poin ini. Ke kekuatan atau pesona? Kalau tidak punya kekuatan, aku bakal dibully orang terus. Tapi kalau tidak punya pesona, misi menaklukkan hati Panjin Lian bisa gagal, batinnya galau. Saat sedang bingung-bingungnya, terdengar suara cipratan air. Jiwa keponya langsung meronta-ronta. Dia meniru adegan di drama TV, membasahi jarinya dengan ludah, lalu melubangi kertas jendela pelan-pelan. Mata Wuji langsung melotot. Di dalam sana, Panjin Lian sedang mandi air hangat, menikmati kenyamanan setelah sakitnya hilang. Pemandangan surga dunia terpampang jelas. Tapi tiba-tiba, Jin Lian menciduk air dan menyiramkannya ke arah belakang, tepat ke arah jendela tempat Wuzi mengintip. Waduh, untung refleks Wuzi sangat cepat, kalau tidak matanya bisa kelilipan air sabun. Menjelang siang, Wuzi sadar kalau Jin Lian belum makan apa-apa. Dia berpikir untuk memasakkan nasi goreng telur. Pas sekali momennya, sistem memberikan misi baru lagi. Misi, taklukkan perut Panjin Lian dengan kemampuan masakmu. Hadiah 10 poin atribut plus item penguat. Hukuman gagal, aset masa depan menyusut alias impoten selama 1 tahun. Anjay, hukumannya ngeri benar, umpat Wuzi dalam hati. Dia langsung menyambar celemek masak. Tanpa ragu, dia memasukkan 10 poin atribut yang tadi dia dapatkan semuanya ke status konstitusi tubuh agar fisiknya makin bugar. Skill masaknya instan naik dari pemula menjadi mahir. Resep nasi goreng telur langsung muncul di otaknya, seolah dia sudah menjadi koki profesional. Bahannya sebenarnya sederhana, 2 mangkuk nasi sisa semalam, 3 butir telur, 50 gram lemak babi, 2 batang daun bawang, sedikit garam, dan asinan sayur. Pertama, dia mengocok telur di dalam mangkuk. Setelah itu, dia memanaskan lemak babi di wajan dan memasukkan telur kocok tadi. Selanjutnya, nasi sisa dimasukkan. Wuzi menggorengnya menggunakan api besar sambil diaduk cepat agar warnanya merata sempurna. Jadilah nasi goreng telur emas ala Wuji. Aroma harumnya langsung menyerbak memenuhi seluruh dapur. Pas sekali momennya, Jin Lian baru saja selesai mandi. Hidungnya kembang-kembis mencium aroma masakan itu. Wah, wangi sekali, gumamnya. Matanya berbinar melihat nasi goreng yang berkilau seperti emas, benar-benar menggoda selera. Namun, ekspresi Jin Lian tiba-tiba berubah sendu. Dia menoleh ke arah suaminya dengan tatapan bersalah. Dalang, kenapa kamu boros sekali? Keluarga kita kan sedang susah. Kenapa buang-buang telur buat aku? Kamu kan baru sembuh. Harusnya kamu yang makan makanan bergizi ini. Wuji tertegun sejenak. Dalam hati dia membatin.
Gila, ini benar-benar istri idaman yang pengertian banget. Pasti ini gara-gara nenek Wang si mak comblang jahat itu yang meracuni pikiran Jin Lian di cerita aslinya. Awas aja tuh nenek lampir, bakal aku balas nanti. Wuji langsung memegang tangan Jin Lian dengan lembut. Selama ini kamu sudah merawatku siang malam, masa aku cuma masakin nasi telur saja tidak boleh? Tenang saja, tidak lama lagi kita bakal kaya raya. Sekarang aku sudah sehat, cari uang itu gampang, yang susah itu cara menghabiskannya. Melihat suaminya yang penuh semangat dan sangat berbeda dengan Wu Dalang yang dulu penakut, hati Jin Lian luluh seketika. Dulu Dalang selalu minder, tidak menyangka setelah sembuh dia jadi laki-laki yang bisa diandalkan. Sepertinya aku tidak salah pilih suami. Aku percaya sama kamu Dalang, hidup kita pasti bakal lebih baik. Batin Jin Lian penuh harap. Wuji langsung menyuruh istrinya duduk manis. Dia menyendok nasi goreng itu dan menyuapkannya ke mulut Jin Lian. Ah, buka mulutnya. Begitu suapan pertama masuk, boom! Mata Jin Lian langsung bersinar, seolah ada efek cahaya warna-warni yang meledak di belakangnya. Rasa gurih kuning telur yang lumer bercampur dengan nasi yang pulen memberikan sensasi hangat seperti sinar matahari pagi. Rasanya benar-benar nikmat luar biasa. Ding, misi selesai. Hadiah 10 poin atribut bebas dan item penguat. Wuji tersenyum puas. Langkah pertama menaklukkan dunia dan menaklukkan perut istri sendiri berhasil. Belum sempat Wuji menyelesaikan kalimatnya, Pan Jin Lian yang terbawa suasana tiba-tiba menarik tubuh suaminya itu ke dalam pelukannya yang erat. Waduh, dipeluk seerat ini rasanya sampai sesak napas. Batin Wuji kaget tapi senang. Melihat reaksi suaminya yang agak aneh, Jin Lian bertanya dengan wajah penuh kekhawatiran. Apakah kamu sakit lagi? Wuji hanya tertawa kecil dan menjawab dengan nada menggoda. Bukan, itu karena istriku terlalu cantik, jadi hatiku sedikit bergejolak. Baru saja dia bicara begitu, tiba-tiba darah di tubuhnya mendidih saking semangatnya. Dan, cur, dia benar-benar mimisan. Pemandangan ini sukses membuat Jin Lian panik setengah mati. Tapi Wuji dengan santainya menyeka hidungnya. Istriku, jangan panik. Penyakitku ini sepertinya butuh bantuanmu, ucap Wuji dengan nada misterius. Mendengar itu, Jin Lian langsung bertanya dengan antusias apa yang harus dia lakukan. Wuji sebenarnya agak ragu mau mengatakannya. Masalahnya, pengetahuan modern yang dia punya mungkin terlalu terbuka dan mengejutkan buat orang zaman dulu. Di sisi lain, wajah Jin Lian penuh kecemasan. Dalam hatinya dia berpikir, Dalang adalah tulang punggung keluarga. Kalau suaminya kenapa-napa, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Dulu dia rela menikah dengan si pendek Dalang cuma karena tidak mau jadi selir Tuan Zhang yang jahat itu. Kalau sampai Dalang mati, Jin Lian merasa hidupnya juga bakal berakhir. Setelah membulatkan tekad, Jin Lian menatap tajam. Dalang, katakan saja apapun itu. Karena istrinya sudah memberi lampu hijau, Wuzi tidak mau basa-basi lagi. Bisakah kamu membantuku melakukan pijatan khusus? Tanpa menunggu jawaban, dia langsung meraih tangan Jin Lian dan berkata dengan semangat berapi-api. Hal ini cuma istriku yang bisa melakukannya. Aku tahu kamu menikahiku karena terpaksa, tapi membiarkan pria sehat sepertiku setiap hari cuma memandangi istri secantik bidadari, bisa-bisa aku mati karena darah tinggi. Ucapan belak-belakan itu membuat wajah Jin Lian memerah padam karena malu. Tapi aku belum pernah melakukan hal itu, cicitnya pelan. Tanpa pakai lama, Wuzi langsung menarik Jin Lian ke dapur. Dia mengambil sebatang mentimun dan mulai memberikan kuliah singkat tentang teknik pijatan ala Wuzi. Jin Lian mendengarkan penjelasan itu dengan sangat teliti, meski wajahnya semakin merah. Tak lama kemudian, Jin Lian sepertinya sudah paham teorinya, tapi pengetahuan modern ini benar-benar membuatnya salah tingkah.
Setelah sesi tutorial selesai, Wuzi berjalan menuju kamar tidur, diikuti Jinlian di belakangnya. Wuzi sempat melirik ke belakang, mengagumi betapa indahnya sosok istrinya itu. Pokoknya, aku harus mendapatkan hati Pan Jinlian seutuhnya sebelum si perusak hubungan orang, si Man King, muncul. Kalau tidak, nyawaku taruhannya. Tekad Wuzi dalam hati. Sesampainya di kamar, Wuzi duduk nyaman di tepi ranjang. Saat dia menunjukkan bagian yang perlu dipijat, mata Jinlian terbelalak kaget. Dia benar-benar syok, tidak menyangka dalang yang selama ini kelihatan biasa saja dan kerdil, ternyata punya aset yang luar biasa gagah. Tingkat kesukaan meningkat menjadi 30%, hadiah 10 poin atribut. Melihat ekspresi kaget istrinya, Wuzi merasa bangga sekali. "Istriku, kita bisa mulai sekarang?" Jinlian yang baru sadar dari lamunannya menjawab dengan gugup. Bisa, kalau ada yang salah, tolong dalang kasih tahu aku ya." Dengan sedikit ragu, dia bertanya lagi, "Apakah dengan pijatan seperti ini, kamu benar-benar akan sembuh?" Wuzi menjelaskan dengan sabar. Seharusnya bisa meredakan sakitnya untuk sementara. Tapi kalau mau sembuh total, pasti butuh cara lain. Tanpa banyak tanya lagi, Jinlian mulai mempraktekkan teknik tangan yang baru saja diajarkan. Merasakan belayan seorang pemula yang luar biasa ini, jiwa jomblo Wuci langsung memberontak. Tidak kuat menahan kekuatan yang mau meledak, Wuci langsung menarik istrinya itu. Jinlian yang tiba-tiba ditarik begitu jelas kaget setengah mati. Tapi dia sama sekali tidak bisa bereaksi dan hanya bisa menerima semuanya. Setelah menerima serangan itu, dia langsung buru-buru pergi ke bak air terdekat dan membersihkan dirinya. Sedangkan Wuci hanya diam saja, merasa kenikmatan saat melihati tangannya yang sekarang membentuk sebuah jaring dari cairan misterius. Keesokan harinya, kembali ke Wuzi. Pagi-pagi sekali, dia sudah sampai di pasar yang super ramai. Melihat lautan manusia, dia bergumam kagum. Gila, dinasti Song ini ternyata makmur banget ya. Dia teringat kejadian semalam. Setelah sesi pijatan itu, Jinlian sepertinya marah karena dia tidak mengajaknya bicara semalaman. Jadi misi utama belum bisa lanjut. Ya, sudahlah, lebih baik cari uang dulu, pikir Wuzi. Sebagai laki-laki, dia butuh modal buat membahagiakan istri. Masalahnya, sesuai plot novel, harusnya dia jualan kue Xiaobing. Tapi Wuzi yang sekarang mana tahu cara bikin kue itu. Sistem juga pelit, tidak memberi buku resep Xiaobing. Lagi asik melamun memikirkan nasib. Tiba-tiba, bruk, seseorang menabraknya dengan kencang, membawa aroma harum yang menenangkan. Karena hilang keseimbangan, Wuzi jatuh terjengkang ke belakang, dan orang yang menabraknya ikut jatuh menindih tubuhnya. Posisi mereka sangat dekat, mata bertemu mata. Begitu melihat wajah gadis yang menindihnya, wajah Wuzi langsung memerah. "Cantik sekali, woi!" jerit batinnya. Sadar posisinya tidak sopan, gadis itu buru-buru bangun dan meminta maaf. "Maafkan aku, Tuan, maafkan aku." Gadis itu terlihat sangat panik. "Kakak perempuanku sakit parah, aku sedang buru-buru mencari tabib." Setelah bilang begitu, dia langsung lari lagi menembus kerumunan. Wuci menatap punggung gadis itu dengan rasa sayang. Sayang sekali, dinasti Song yang indah dan wanita-wanitanya yang cantik ini sebentar lagi bakal hancur diserang bangsa Jin. Nanti semuanya bakal menderita. Tiba-tiba, sistem muncul lagi. Misi acak. Gadis yang barusan adalah Pang Chun Mei. Tolong tuan rumah selamatkan kakaknya. Hadiah 10 poin atribut. Hukuman gagal, umur berkurang 1 tahun. Habis memberi misi mengerikan itu, sistem yang tumben-tumbenan lagi baik hati memberi bekal tambahan.
Karena misi ini tingkat kesulitannya tinggi dan tuan rumah baru transmigrasi kurang dari 7 hari, sistem memberikan kotak medis, medical kit. Cuma sekali ini saja ya. Wuci membuka kotak medis itu. Isinya lengkap sekali. Dia langsung berpikir cepat. Kalau aku masukkan semua poin atribut ke kecerdasan, harusnya operasi bedah standar bisa aku tangani. Di sebuah balai pengobatan yang ramai, Pang Chunmei terlihat sangat panik. Dengan wajah memelas, dia memohon kepada tabib yang sedang berjaga. "Tabib, tolong, pagi ini perut kakakku sakit sekali, badannya juga panas tinggi. Tolong periksa dia, aku mohon." Wuci yang sedang menguping di luar balai langsung menganalisis gejala yang disebutkan. Gejala itu fix, ini pasti usus buntu atau apendisitis. Kalau dibiarkan bisa pecah dan mati orangnya. Gumam Wuzi dalam hati. Di dalam ruangan, Chunmei yang tidak punya uang diusir secara halus. Saking putus asanya, gadis itu sampai berlutut di lantai. "Asalkan tabib mau menyelamatkan kakakku, aku rela jadi budak seumur hidup untuk membayar jasamu." Tabib bernama Jiang Juju itu tersenyum licik sambil mengelus jenggotnya. Tawaran menarik, tapi ingat ya, kalau kakakmu tidak bisa disembuhkan, kamu tetap harus bayar loh." Tiba-tiba, wanita bercadar yang memiliki aroma tubuh kurang sedap tadi masuk ke ruangan. Melihat kedatangan klien kaya, tabib Jiang langsung berubah sikap menjadi penjilat. Dia melayani wanita itu dengan sangat ramah, bahkan menyuruh asistennya untuk segera bersiap melakukan pemeriksaan. Wanita bercadar itu menunjuk ke arah Chunmei yang masih berlutut dan berkata dengan nada tenang, "Biaya pengobatan gadis ini biar aku yang tanggung." Mendengar itu, Wuzi yang ada di luar langsung panik bukan main. "Woi, jangan diambil jobnya!" teriak batinnya. "Kalau wanita itu yang bayar, misiku bakal gagal dan umurku bakal dipotong 1 tahun. Itu sama saja hukuman mati." Tanpa pikir panjang, Wuzi langsung menerobos masuk dan menyambar tangan Chunmei. "Tunggu dulu!" Chunmei kaget setengah mati dan berusaha melepaskan tangannya. "Kamu mau apa? Lepaskan, aku mau cari tabib." Wuzi dengan percaya diri menepuk dadanya sendiri. "Akulah tabib terkenal itu." Melihat tatapan Chunmei yang penuh keraguan, Wuji langsung membeberkan diagnosanya untuk membuktikan diri. "Kakakmu pasti mengalami mual dan muntah juga kan? Dan urutannya pasti sakit perut dulu baru mual muntah, benar tidak?" Chunmei ternganga kaget, tapi perlahan dia mengangguk. Iya, benar sekali." Wuji mencengkeram pergelangan tangan Chunmei lagi. Kali ini tatapannya jauh lebih serius. "Kalau begitu, cepat bawa aku ke kakakmu sekarang. Waktunya tidak banyak. Kalau aku tidak bisa menyelamatkannya, kamu boleh lapor ke kantor bupati dan minta nyawaku sebagai gantinya." Mendengar taruhan nyawa itu, pertahanan Chunmei runtuh. Dia akhirnya memilih untuk percaya pada orang asing ini. Wanita bercadar yang melihat kejadian itu juga ikut terkejut. Dia tidak menyangka ada pria yang berani mempertaruhkan nyawa demi orang asing yang baru ditemuinya. Hatinya sedikit tersentuh melihat keberanian itu. Tak lama kemudian, Wuci sampai di rumah sederhana milik Chunmei. Tanpa basa-basi, dia langsung memeriksa pasien yang terbaring lemah. Pertama, dia menempelkan telinganya ke perut pasien untuk mengecek suara usus. Aman, suaranya masih terdengar normal. Kedua, dia menekan perlahan perut bagian bawah. Syukurlah, belum ada pembengkakan yang parah. Namun, untuk diagnosa terakhir yang akurat, dia harus melakukan pemeriksaan colok dubur atau rectal touch untuk memastikan apakah peradangan sudah menyebar ke selaput perut atau belum. Wuci dengan hati-hati membalikan tubuh wanita yang sakit itu. Tapi, Chunmei yang melihat adegan itu langsung salah paham. Di matanya, tindakan Wuci terlihat sangat tidak senonoh. "Hei, apa yang kamu lakukan pada kakakku?"
teriak Chunmei histeris. Wuji menoleh dan mencoba menjelaskan secara medis. Jangan salah paham, ini prosedur standar untuk memastikan apakah sakitnya karena usus buntu atau ada penyakit di organ panggul. Belum selesai Wuji bicara, Chunmei sudah mengayunkan tongkat kayu ke arahnya. Bicara apa kamu? Aku tidak mengerti bahasa anehmu. Kamu pasti cuma mau mengambil kesempatan dalam kesempitan, kan? Wuji terpaksa menangkis tongkat itu dengan lengannya. Plak! Dengarkan aku, waktu kakakmu tidak banyak. Tolong percayalah padaku. Mata Chunmei berkaca-kaca. Air matanya tumpah. Dia berteriak frustrasi. Aku percaya padamu, tapi kalau kamu bohong dan menyakiti kakakku, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Tiba-tiba, kakaknya yang sakit sadar dan bersuara lemah memecah ketegangan. Chunmei, sudahlah, tidak apa-apa, biarkan dia memeriksaku. Tubuhku yang sakit dan tidak berguna ini, terserah dia mau diapakan. Mendengar ucapan itu, Chunmei langsung menjatuhkan tongkat kayu di tangannya. Dia memeluk kakaknya erat dan menangis tersedu-sedu dalam pelukannya. Dia terus meminta maaf atas ketidakberdayaannya, meminta maaf karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi sang kakak hanya mengelus lembut, bilang kepada Chunmei untuk tidak perlu mengkhawatirkan dirinya lagi. Mendengar kepasrahan adik kakak itu, Wuji menghela nafas panjang dalam hati. Wanita zaman dahulu polos sekali ya. Ternyata sistem masyarakat lama benar-benar mengekang pikiran perempuan sampai sepasrah ini. Situasi mendadak berubah kritis. Wajah kakak Chunmei tiba-tiba memucat, kepalanya miring ke samping, dan dia mulai mual serta muntah-muntah hebat. Melihat kondisi kakaknya makin parah, Pang Chunmei panik setengah mati. Dia kembali memungut tongkat kayu tadi, lari ke arah Wuji, dan menodongkan tongkat itu sambil menangis sesenggukan. Cepat selamatkan kakakku. Kalau terjadi apa-apa sama dia, aku bakal pukul kamu sampai mati. Ancamnya histeris. Wuji tetap tenang. Dia tidak terpancing emosi sedikit pun. Kalau kamu mau aku menyelamatkan nyawanya, mulai detik ini kamu harus patuh sama semua perintahku. Jawabnya santai namun tegas. Selesai bicara begitu, Wuji langsung memakai sarung tangan medis sekali pakai yang didapatkan dari kotak sistem. Saat Wuji melakukan pemeriksaan mendalam, si kakak berteriak kesakitan sampai keringat dingin bercucuran deras. Saat jari Wuji menjelajah semakin dalam untuk memastikan lebih jauh, jeritan kesakitan dari sang kakak terdengar semakin keras tanpa dia tutupi. Chunmei yang tidak pernah melihat metode medis modern, jadi bengong seperti orang linglung. Tapi, sesetek kemudian wajahnya berubah gelap. Dia menggertakkan gigi dan siap-siap mau memukul Wuji sampai pingsan karena dikira sedang menyiksa kakaknya. Untungnya, tepat sebelum tongkat itu mendarat di kepala Wuji, diagnosa sudah selesai. Fix, ini radang usus buntu akut, seru Wuji. Dia langsung membuka kotak medis dari sistem dan memberikan perintah tegas kepada Chunmei. Kondisinya masih bisa diselamatkan. Kita operasi sekarang juga. Kamu jadi asistenku. Pakai masker ini terus pegang benda ini buat penerangan. Wuji menyerahkan sebuah senter dan menyalakannya. Klik, cahaya terang benderang langsung keluar dari benda kecil itu. Bagi Chunmei yang hidup di zaman kuno, teknologi senter ini terlalu mind-blowing. Saking kagetnya, dia malah melempar senter itu ke lantai. Benda sihir apa ini? Wuji terpaksa berbohong sedikit agar prosesnya cepat. Itu lampu dewa tanpa api, harta karun dari kayangan. Semua ilmu medis ini aku dapat dari dewa dalam mimpi. Ingat ya, kalau kamu bikin kesalahan sedikit saja, nyawa kakakmu bakal melayang.
Dibohongi dengan alibi dewa, Chunmei akhirnya menurut dengan patuh. Sambil mempersiapkan peralatan operasi, Wuzi memasukkan semua poin atribut bebas miliknya ke status kecerdasan atau intelligence. Skill medisnya langsung naik level drastis dari mahir menjadi master. Setelah jarum bius disuntikan, si kakak langsung tertidur pulas. Wuji mengambil pisau bedah dan mulai menyayat perut pasien dengan presisi tinggi. Chunmei yang melihat perut kakaknya dibelah langsung pucat pasi, wajahnya gelap saking ngerinya melihat darah. Walaupun ini pertama kalinya Wuji menjadi dokter bedah utama, hatinya tenang setenang air. Dia terus meyakinkan dirinya sendiri. Mau di dunia manapun, aku tetap seorang dokter. Aku pasti bisa. Berkat kecerdasan 30 poin yang baru ditingkatkan, operasi berjalan sangat mulus. Usus buntu yang meradang berhasil diangkat. Chunmei yang berdiri di sampingnya cuma bisa menahan mual dan rasa takut setengah mati. Akhirnya, tahap penjahitan selesai. Wuji memotong sisa benang jahit, melepas maskernya, dan menghela nafas lega. Selesai. Ting! Menyelamatkan kakak Chunmei berhasil. Hadiah 10 poin atribut. Tapi tiba-tiba, bruk! Pang! Chunmei yang dari tadi menahan tegang, tiba-tiba ambruk ke lantai, tidak sadarkan diri. Wuji kagap dan langsung memeriksa kondisinya. Gawat, jantungnya berhenti berdetak. Di luar rumah, wanita bercadar tadi ternyata masih ada di sana. Dari tadi, dia menguping pembicaraan mereka tentang ilmu bedah. Wanita itu bergumam. Teknik penyelamatan orang ini sepertinya mirip teknik bedah legendaris yang tercatat di buku medis kuno zaman kedamaian dulu. Sementara itu, lewat pendengarannya yang tajam, Wuji sadar kalau Chunmei mengalami pneumotoraks spontan alias paru-paru kempes mendadak gara-gara terlalu tegang dan stres berat. Solusinya cuma satu, tusukan rongga dada atau torakosentesis. Wuji langsung melepaskan baju atas Chunmei dan bersiap menusukkan jarum kecil untuk memberikan sedikit ruang agar paru itu hidup kembali. Tapi baru aja Wuji sedang bersiap-siap mau menusukkan jarum medis itu, tiba-tiba pintu didobrak dengan kasar. Wanita bercadar tadi masuk dan menepuk bahu Wuji dengan keras. Berani-beraninya kamu menindas gadis di siang bolong begini. Kirain kamu orang baik, ternyata cuma penipu mesum yang tahu sedikit ilmu medis. Bentak wanita itu marah. Wuzi malas berdebat. Dia menjawab dengan dingin tanpa menoleh. Cek saja sendiri, dia masih bernapas atau tidak. Wanita itu mengecek hidung Chunmei dan langsung panik. Hah? Benaran tidak ada napasnya? Dia bingung setengah mati. Masa gadis ini pingsan bukan karena kaget tapi mati beneran? Wuzi langsung mengambil alih komando. Pegang bahu dia sekarang, jangan sampai bergerak. Tanpa banyak bicara, Wuzi mengambil jarum tusuk rongga dada dan jelep, ditusukkan langsung ke dada Chunmei. Ajaib! Detik berikutnya, Chunmei langsung menarik napas panjang, wajahnya yang tadi pucat mayat perlahan menjadi merah merona kembali. Wanita bercadar itu melongo tak percaya. Jarum itu, jangan-jangan itu teknik jarum emas penyeberang titik yang sudah lama hilang dari dunia persilatan. Selesai melakukan tindakan, Wuzi bertanya balik dengan nada menyindir. Sekarang kamu masih berpikir aku ini penipu? Wanita itu jadi malu sekali dan salah tingkah. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Maafkan saya, Tabib Dewa. Saya yang punya mata tapi tidak bisa melihat Gunung Tai. Sudah menyinggung Tuan. Ting! Tingkat kesukaan Wu Yuanyang naik 10 poin. Hadiah 1 poin atribut. Karena dia sangat syok dan kagum, hadiah dilipat gandakan. Favorability plus 10 lagi, atribut plus 1 lagi. Wuzi kaget setengah mati membaca nama itu. Wu Yuanyang.
Ternyata wanita ini adalah istri sah si Man King. Menurut sejarah, si Man King menikahinya hanya untuk memanfaatkan koneksi ayahnya yang pejabat militer. Tapi karena Wu Yuanyang punya penyakit bau badan atau sering disebut bau rubah, si Man King tidak pernah mau menyentuhnya. Jadi bisa dipastikan Wu Yuanyang ini masih perawan ting-ting. Wu Zi buru-buru membantu Wu Yuanyang yang masih berlutut minta maaf. "Nyonya, silahkan bangun. Saya tahu Nyonya cuma berniat baik dan khawatir." Wu Zi menjelaskan kalau Chun Mei tadi terkena pneumotoraks, istilah medis untuk kondisi adanya kebocoran udara di paru-paru. Saat Wu Zi memegang tangannya untuk membantu berdiri, wajah Wu Yuanyang langsung memerah padam. Dia buru-buru menarik tangannya sambil berkata dengan nada canggung, "Saya tidak mengerti istilah medis, tapi kehebatan tabib dewa benar-benar membuat saya kagum." Wu Zi tidak mau melewatkan kesempatan emas ini. Dia meraih lagi tangan Yuanyang, berpura-pura ingin mengecek nadinya. Saya lihat wajah Nyonya seperti ada penyakit dalam yang sangat mengganggu. Maaf jika lancang, apakah Nyonya menderita bau badan yang menyengat sepanjang tahun?" Jeleb, pertanyaan itu menusuk tepat ke jantung Wu Yuanyang. Itu adalah aib terbesarnya yang selama ini dia sembunyikan. Dia merasa malu bukan main dan langsung menarik tangannya lagi. Ternyata dia bisa menciumnya, batinnya sedih. Tapi Wu Ji menarik lagi tangan wanita itu, sedikit memaksa tidak apa-apa demi kebaikan pasien, pikirnya. Penyakit ini disebabkan oleh panas lembab dan gas keruh di dalam tubuh yang bocor keluar. Jelas Wu Ji dengan wajah sangat meyakinkan. Kebetulan saya punya 3 metode rahasia yang bisa membuat Nyonya sembuh total hanya dalam 3 hari. Mata Wu Yuanyang yang tadinya redup karena malu langsung berbinar-binar penuh harapan. Tubuhnya sampai gemetar saking senangnya. Kalau ucapan tabib dewa benar, saya Yuanyang bersedia melakukan apapun untuk membalas budi tabib. Sip, umpan dimakan. Wu Ji langsung membeberkan resep rahasianya. Pertama, obat minum. Campuran Huang Lian, Huang Qin, Zizi, Yiren, Huashi, dan Bohe. Minum ini untuk membuang racun panas lewat buang air besar. Kedua, obat luar. Bedak tabur dari campuran mentol, bubuk talk, tawas, dan bubuk pewangi. Ini untuk menutup kelenjar keringat agar ketiak tetap kering dan wangi. Wu Ji tersenyum misterius sebelum melanjutkan poin terakhir. Dan yang terakhir, harus dikombinasikan dengan jurus rahasiaku, jarum gelombang laut biru, Bihai Kaoseng Needle. Dijamin 3 hari penyakit Nyonya lenyap tak berbekas. Setelah Wu Ji memberikan terapi jarum itu, Wu Yuanyang merasakan sensasi yang luar biasa nyaman di tubuhnya. Teknik dewa macam apa ini? Rasanya ringan sekali. Batinnya kagum. Ting! Tingkat kesukaan Wu Yuanyang mencapai 50%. Hadiah 10 poin atribut persahabatan dan 3 poin atribut tetap. Sistem langsung memberikan misi krusial baru. Misi, balikan hati sang kunci. Tingkatkan kesukaan Wu Yuanyang sampai 100% dan jadikan dia saudari angkat atau sekutu. Hadiah, jarum gelombang laut biru yang asli. Efek penyembuhan naik 10 kali lipat plus melepaskan hormon dopamin kebahagiaan. Hukuman gagal, tinggi badan berkurang 60 cm. Setelah mendapatkan bayaran 100 tahil perak dari Wu Yuanyang, Wu Zi pergi dengan senyum licik di wajahnya. Hahaha, pakai cara si Man King buat menghancurkan si Man King. Aku ambil uangnya, aku ambil hati istrinya, biar dia tidak punya jalan buat kabur. Berbekal uang 100 perak dari Yuanyang, Wu Zi langsung mengajak Pan Jinlian jalan-jalan di pasar yang ramai. Karena Jinlian cantiknya kebangetan, orang-orang di jalan pada bisik-bisik tetangga.
Apalagi saat mereka melihat suaminya yang cebol. Mereka mengejek Wuzi sebagai paku 3 inci atau labu pendek. Mendengar ejekan itu, Wuzi jadi berpikir, apa aku harus menambahkan poin ke pesona ya biar tidak dihina terus? Mereka berhenti di depan sebuah toko perhiasan mewah. Wuzi mengajak masuk. Ayo kita lihat-lihat ke dalam. Tapi Jin Lian minder. Dia menarik lengan suaminya. Jangan Dalang, barang di situ mahal-mahal. Kita pulang saja, katanya mau mundur. Wuzi langsung menggenggam tangan istrinya erat-erat. Buat istriku, perhiasan yang dipakai harus yang mahal dan bagus dong. Begitu mereka masuk, ibu pemilik toko langsung memandang mereka dengan tatapan sinis. Halah, paling cuma gembel yang mau numpang lihat-lihat doang, batin si pemilik toko meremehkan. Setelah pilih-pilih sebentar, Wuji mengambil sebuah gelang giok putih yang indah. Bagaimana menurutmu istriku? Bagus tidak? Jin Lian sebenarnya suka banget, matanya berbinar melihat kilauan gelang itu. Tapi otaknya yang rasional langsung menolak. Tidak usah Dalang, mahal. Melihat reaksi itu, pemilik toko makin yakin kalau mereka tidak punya uang. Tapi Wuji sebagai suami idaman tidak pakai pikir panjang. Oke, bungkus yang ini, serunya sambil langsung membayar tunai. Pemilik toko langsung syok berat. Sikapnya berubah 180 derajat dalam sekejap. Dari sinis menjadi super sopan. Dia memasukkan gelang itu ke kotak dengan hormat dan menyerahkannya ke Wuji. Saat keluar dari toko, Wuji membuka kotak itu. Istriku, selama ini kamu sudah menderita bersamaku, ucapnya tulus. Dia memasangkan gelang giok itu ke pergelangan tangan Jin Lian. Tindakan romantis ini membuat hati Jin Lian meleleh, dipenuhi rasa cinta yang meluap-luap. Ting, tingkat kesukaan Pan Jin Lian naik 20 poin, total sekarang 60%. Hadiah 20 poin atribut kepercayaan dan 3 poin atribut tetap. Fitur baru, panel Pan Jin Lian terbuka. Semua data statnya sekarang bisa dilihat. Tapi momen bahagia itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba seorang playboy sok ganteng lewat sambil kipas-kipas gaya bangsawan. Begitu melihat Pan Jin Lian, mata si playboy langsung melotot. Dia otomatis menganggap Wuji tidak ada, seolah cuma angin lalu. Wah, sejak kapan Kabupaten Yanggu punya bidadari secantik ini? Gumamnya kagum. Tanpa basa-basi, dia menyuruh anak buahnya. Woi, cegat mereka, jangan kasih lewat. Suasana romantis Wuji dan Pan Jin Lian tiba-tiba dirusak oleh suara songong. Si tuan muda playboy itu nyinyir sambil kipas-kipas. Nyonya kecil, gelang itu terlalu kampungan, tidak cocok sama kecantikanmu. Mending ikut tuan muda ini pulang ke mansion. Semua emas permata di sana boleh kamu ambil sepuasnya. Mendengar istrinya digoda secara terang-terangan, Wuji tidak tinggal diam. Wajahnya langsung gelap. Dia tahu siapa orang ini. Ini Hua Zixu, keponakan dari Kasim Hua yang berkuasa itu. Si Hua Zixu ini juga suami dari Li Ping, wanita cantik lainnya di cerita ini. Tapi karena dia curiga Li Ping selingkuh sama pamannya sendiri, Kasim Hua, dia jadi sering keluyuran mabuk-mabukan dan menelantarkan istrinya. Nanti saat Kasim Hua mati, warisannya bakal jatuh ke tangan Li Ping. Berani banget dia mengincar istriku? Batin Wuji marah. Kalau kamu macam-macam, jangan salahkan aku kalau atu sikat. Pan Jin Lian yang ketakutan melihat banyaknya preman di belakang Hua Zixu langsung berbisik. Suamiku, orang mereka banyak sekali, ayo kita pulang saja. Tapi Wuji menenangkan istrinya dengan lembut. Istriku, jangan khawatir. Tanpa ragu, Wuji langsung membakar 30 poin atribut dan memasukkannya ke stat kekuatan strength. Aura membunuh yang pekat langsung keluar dari tubuh pendeknya. Hah, aku suruh kalian minggir. Apa kalian budek? Bentak Wuzi. Hua Zixu langsung mengamuk dan memerintahkan anak buahnya. Serang dia!
Tapi yang terjadi selanjutnya membuat semua orang melongo. Si labu pendek Wuzi ternyata punya gerakan yang super lincah. Kakinya bergerak dengan sudut yang tidak masuk akal dan penuh tenaga. Buk! Satu tendangan telak mendarat di aset masa depan salah satu preman. Preman itu langsung ambruk, kehilangan kemampuan bertarung dan mungkin kemampuan reproduksi. Matanya berair menahan sakit yang tak terkira. Belum sempat menarik nafas, preman lain menyerang menggunakan tinju. Wuzi melakukan perfect dodge, menghindar sempurna memanfaatkan celah itu dan satu pukulan keras mendarat di wajah si preman sampai pingsan seketika. Melihat pemandangan ini, Pan Jinlian terpana. Ini pertama kalinya dalam hidup dia merasa benar-benar dilindungi oleh seseorang. Rasa kagum dan cinta di hatinya makin meledak-ledak. Sesampainya di rumah, Jinlian yang masih terpesona meminta dipijat lagi. "Suamiku, bisakah kamu memijatku lagi seperti kemarin?" pintanya malu-malu. Wuzi mengangguk setuju, tapi dengan syarat. "Boleh, tapi aku harus memeriksa tubuhmu dulu secara menyeluruh." Wajah Jinlian memerah, suaranya mencicit pelan. "Kalau begitu, mohon bantuannya, Dalang." Wuzi mulai melakukan pemeriksaan medis sekaligus modus. Dia mengecek dada Jinlian. Kanan-kiri simetris, tidak ada masalah kulit, warna normal, tapi saat ditekan, Wuzi merasakan ada benjolan kecil. Ini sepertinya hiperplasia lobular, penebalan kelenjar susu. Gumam Wuzi serius. Untungnya cuma masalah kecil, bukan tumor. Mendengar istilah medis asing itu, Jinlian bingung. Hiperplasia lobular itu apa, Dalang? Wuzi menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Susah juga menjelaskan istilah medis modern ke orang zaman dulu. Sepertinya nanti aku harus membangun sekolah kedokteran dan melatih dokter wanita, biar wanita di zaman ini bisa berobat dengan nyaman, pikirnya visioner. Karena tidak ada alat medis canggih seperti USG, Wuzi terpaksa melakukan palpasi alias pemeriksaan raba dengan jari untuk melancarkan penyumbatan itu. Di sisi lain, jantung Jinlian berdegup kencang seperti sedang menonton konser rock. Dia menggenggam tangan Wuzi erat seolah memberi kode untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Tangan yang lain menggenggam erat jarum akupuntur khusus milik Wuzi. Dia menatap suaminya dengan tatapan penuh cinta yang dalam dan berkata dengan suara manja, "Dalang, ternyata kamu kecil-kecil cabai rawit ya." Sesi pengobatan itu berlangsung selama 2 jam penuh. Saking intensnya suara-suara yang terdengar dari kamar mereka, Bibi Wang, si tetangga yang juga mak comblang jahat itu, sampai merasa iri dan dengki mendengarnya dari balik dinding. Jinlian akhirnya tidak kuat lagi menahan gempuran kasih sayangnya. Tapi Wuji tahu, tingkat kesukaan, favorability, istrinya tinggal sedikit lagi menuju sempurna. Di detik-detik terakhir pelepasan emosi, Jinlian menangis haru dan meracau pelan. "Dalang, nikahilah beberapa selir lagi untuk membantuku. Aku tidak sanggup sendirian." Ting! Selamat, tingkat kesukaan Pan Jinlian mencapai 100%. Hadiah, 30 poin atribut kasih sayang dan 2 poin atribut tetap. Misi utama Pan Jinlian, selesai. Hadiah tambahan, tubuh penakluk Xiangyu, durasi 30 detik. Sistem juga membuka fitur baru, bakat redemption eksklusif. Efeknya luar biasa. Tingkat kesukaan wanita lain akan otomatis bertambah 50% lebih cepat. Dan ada info tambahan yang menarik. Kalau Wuji berhasil menaklukkan Chunmei dan Li Ping, dia bakal membuka combo ikatan keluarga. Efeknya, kecepatan loyalitas semua bawahan akan naik 15%. Wuji tersenyum puas. Ternyata pepatah jalan menuju hati wanita adalah, sudahlah, intinya kesetiaan absolut sudah didapat. Setelah perang selesai, Jinlian menatap Wuji lekat-lekat.
mulai hari ini aku benar-benar milikmu seutuhnya. Kamu tidak boleh mengecewakanku ya. Wuji menatap balik dengan tulus. Tenang saja Jinlian sayang, aku pasti akan membuatmu hidup bahagia dan makmur. Tok tok tok. Tiba-tiba pintu rumah digedor keras. Jinlian langsung panik. Dia mengira itu Hua Zixu yang datang mau balas dendam. Dengan jiwa heroik, dia pasang badan di depan Wuji. Jangan sampai Dalang terluka lagi. Aku akan melindunginya meski harus mati. Tekad Jinlian. Tapi Wuji sebagai laki-laki sejati tidak mungkin bersembunyi di balik ketiak istri. Dia menarik Jinlian ke belakang punggungnya. Biar aku saja yang urus. Hati Jinlian makin meleleh melihat keberanian itu. Dalang benar-benar sudah berubah jadi pria gagah. Begitu Wuji merapikan baju dan membuka pintu, jeng jeng, bukan preman sangar yang muncul, melainkan Chunlan dan Chunmei, kakak beradik yang dia tolong tadi, berdiri dengan wajah malu-malu. Chunmei membungkuk hormat. Terima kasih banyak Tuan atas pertolongan nyawanya. Nyonya Wu sudah menceritakan semuanya pada kami. Wuji nyengir sambil menggaruk kepala yang tidak gatal. Sama-sama. Dalam hati, dia merasa bangga sekali. Tapi tiba-tiba ekspresi Chunmei berubah menjadi sangat serius dan galak. Terima kasihnya sudah selesai, sekarang kita bicara urusan serius. Meskipun Tuan bilang itu pengobatan, tapi Tuan sudah melihat dan menyentuh tubuh kami berdua. Jadi, Tuan mau bagaimana? Wuji melongo kaget. Waduh, ini namanya jebakan Batman versi kuno. Memangnya harus ganti rugi berapa duit? Chunlan, sang kakak, terlihat malu dan mencoba menenangkan adiknya. Adik, jangan menakuti Tuan. Tapi Chunmei tidak peduli. Dia menatap Wuji dengan tajam. Kamu harus bertanggung jawab. Pilih hari baik dan nikahi kami berdua secepatnya. Langkah kaki terburu-buru terdengar dari dalam. Jinlian muncul dan bertanya, ada apa ini? Wuzi yang jomblo ngenes selama 18 tahun di kehidupan lalu mendadak bingung menghadapi situasi ini. Tiba-tiba, Jinlian langsung memeluk lengan Wuzi erat, mendeklarasikan kepemilikan. Suamiku ini orang baik, dia menolong kalian demi amal ibadah. Kalau gara-gara itu kalian minta dinikahi, bukannya itu malah merusak niat baiknya? Apa kata tetangga nanti? Chunmei tidak mau kalah. Dia langsung memeluk lengan Wuzi yang satunya lagi. Kiri kanan oke. Kakak cantik, jangan bicara begitu. Kami ini gadis baik-baik. Tubuh kami sudah dilihat olehnya. Kalau dia tidak tanggung jawab, mana ada orang lain yang mau menikahi kami? Jinlian yang kesal langsung menginjak kaki Wuzi diam-diam. Aduh, ringis Wuzi dalam hati. Adik-adik ini masih muda, mungkin pikirannya belum panjang. Pernikahan suamiku itu urusan besar, harus izin orang tua. Lagi pula, orang tua kalian pasti tidak setuju kalian jadi istri muda atau selir. Balas Jinlian mencoba diplomatis. Tiba-tiba, Chunlan yang dari tadi diam menjawab dengan mata berkaca-kaca. Kakak mungkin tidak tahu, ayah dan ibu kami sudah meninggal 2 tahun lalu. Sekarang kami sebatang kara, tidak punya siapa-siapa. Wuji jadi merasa iba. Dia mengelus tangan Chunlan pelan. Nona Lan, turut berduka cita ya. Aku tadi benar-benar tidak bermaksud buruk. Melihat celah, Chunmei langsung menyandarkan tubuhnya ke dada Wuji, makin nempel. Tuan, lihatlah kami, sebatang kara, kesepian, dan sekarang kesucian kami sudah Tuan lihat. Kalau Tuan menolak, kami lebih baik mati saja, ancam Chunmei mendramatisir keadaan. Jinlian sadar dia salah bicara soal orang tua tadi. Alarm bahaya di kepalanya berbunyi nyaring. Ting-nung, ting-nung, pelakor alert. Jinlian mencoba taktik lain. Kalau begitu, justru kalian harus cari suami yang bisa menjadikan kalian istri sah atau istri utama. Kalau jadi selir di sini, kalian malah rugi dan terhina.
Chunlan memasang wajah super melas. Kami tidak butuh status istri sah, asalkan ada orang baik yang mau menerima kami apa adanya, itu sudah cukup. Jinlian mau membantah lagi. Tapi nanti orang bakal bilang keluarga Wu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Chunmei langsung memotong dengan pedas. Kami rela kok tuan yang bertanggung jawab. Itu bakal jadi kisah romantis, bukan pemanfaatan. Atau jangan-jangan kakak cuma takut kalau kami masuk, kami bakal merebut kasih sayang tuan dan merebut kekuasaan kakak di rumah ini. Skakmat! Ucapan Chunmei tepat sasaran. Jinlian marah besar. Keluarga Wu memang kecil, tapi kami punya aturan. Kalau membiarkan kalian masuk tanpa asal-usul jelas, rumah ini bisa jadi kapal pecah. Bruk! Tiba-tiba Chunlan berlutut di tengah. Air matanya menetes, wajahnya memelas sempurna. Kami tidak berani berebut kasih sayang dengan kakak. Kami cuma butuh tempat berteduh. Kami bisa kerja apa saja, masak, nyuci, cari uang. Tolong beri kami jalan hidup, kakak. Dalam hati, Chunlan sebenarnya berpikir taktis. Pan Jinlian ini terlalu dominan. Lebih baik mengalah dulu sekarang, nanti kalau sudah masuk rumah baru kita atur strategi. Melihat adegan drama ini, Jinlian menoleh ke arah Wuji dengan tatapan mematikan. Ting! Teringatan, tingkat kesukaan Pan Jinlian turun 10 poin. Bakat bunga merah awal non-aktif, kenaikan favorability tidak akan memberikan poin atribut lagi. Wuji kaget setengah mati, buset ternyata tingkat kesukaan bisa turun juga. Di sisi lain, Jinlian buru-buru memapah Chunlan berdiri. Adik, jangan begini, bangunlah. Kalian ini benar-benar bikin aku serba salah. Kalau aku nolak, aku yang jadi penjahatnya. Jinlian menghela napas. Baiklah, aku izinkan kalian masuk. Tapi, kalian harus janji 2 hal padaku. Pertama, kalian harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Baru saja Wuzih mau angkat tangan untuk bilang, biar aku yang cari uang, Chunlan, sang kakak, langsung menyambar tawaran Jinlian tanpa pikir panjang. Baik kakak, kalau kami tidak bisa menghasilkan uang, kami rela diusir dari rumah, janji Chunlan. Ting! Tingkat kesukaan Chunlan dan Chunmei turun 10 poin. Wuzih panik dalam hati. Waduh, kalau dibiarkan ngobrol terus, bisa-bisa poinnya minus dan aku gagal total. Dia menarik napas panjang, mengatur ekspresi wajah, lalu berteriak dengan nada penuh wibawa dan gagah. Sudah, jangan ribut. Di rumah ini, akulah yang memegang keputusan. Aku kepala keluarganya. Wuzih sempat berdebar-debar, takut Jinlian bakal marah karena dia sok berkuasa. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Jinlian menatapnya dengan mata berbinar-binar sambil tersenyum manis. Suamiku benar, sebagai istri aku akan menuruti perkataan suamiku. Dalam hati Jinlian bersorak, wah suamiku laki banget, ini baru namanya kepala keluarga. Ting! Tingkat kesukaan Pan Jinlian kembali ke 100%. Bakat bunga merah awal aktif kembali. Tingkat kesukaan Chunlan dan Chunmei bertambah 15 poin, termasuk bonus bakat. Wuzih cuma bisa terdiam tak percaya. Gila, selera cewek zaman dulu unik banget ya. Dibentak malah makin suka. Mana dapat promo beli 1 gratis 2 lagi. Suasana di ruangan itu terasa sedikit canggung. Wuji menatap 3 wanita di hadapannya dengan tatapan serius. Dia butuh kepastian. Tadi aku cuma kasihan dan kurang pikir panjang, ucap Wuji memecah keheningan. Tapi sekarang, mumpung belum banyak orang tahu, apa kalian benar-benar yakin mau menikah denganku? Jawaban mereka terdengar agak terpaksa. Wuji sadar diri, keraguan ini mungkin muncul karena syarat berat dari Jinlian sebelumnya. Atau ya, karena kondisi fisiknya yang pendek dan kurang meyakinkan ini.
Tepat saat suasana makin tidak enak, sebuah layar transparan muncul di depan mata Wuji. Penyelamat datang. Ding, misi utama, kebangkitan para saudari. Tugas, bantu Chunlan dan Chunmei membuka usaha dan raih penghasilan 10 guan per hari. Hadiah, 20 poin atribut plus 1 resep masakan langka. Hukuman gagal, semua poin atribut dihapus. Mata Wuji langsung tertuju pada kata kunci resep masakan. Otaknya yang encer langsung bekerja. Bisnis ini pasti berhubungan dengan makanan. Penghasilan 10 guan sehari, sistem ini gila apa? Itu angka fantastis buat zaman ini. Kalau mau capai target segitu, harus pakai senjata rahasia, batinnya bergejolak. Tiba-tiba, sebuah ide liar muncul. Ah, benar, bubble tea. Dulu di kehidupan modern, saat masih jadi bucin akut pada cewek bernama Wu Yue, dia sering meriset berbagai jenis minuman kekinian demi mengambil hati gebetannya. Pengetahuan itu sekarang jadi tambang emas. Wu Ji langsung memasang wajah penuh percaya diri. Aura leadernya keluar. Dengar. Mulai sekarang, aku akan ajarkan kalian bisnis yang sangat menguntungkan. Dalam seminggu, kita bisa dapat 10 buan sehari. 3 wanita itu kaget setengah mati. Mulut mereka sedikit terbuka, mengira Wuci sedang berhalusinasi saking pusingnya mikirin duit. Bayangkan saja, 10 guan itu setara dengan harga 10.000 kue Xiaobing. Uang sebanyak itu cukup buat makan setahun. Mendapatkannya dalam sehari mustahil. Tanpa memperdulikan keraguan di wajah istri-istrinya, Wuci langsung tancap gas. Dia berlari ke pasar dan belanja gila-gilaan. Kembali ke dapur, Wuci mulai beraksi meracik mahakarya. Taro bubble milk green tea. Bahan-bahan sudah berjajar rapi di meja. Pertama, dia memurnikan gula merah. Campuran itu diaduk dengan tepung ketan untuk membuat bola-bola kenyal alias boba. Selanjutnya, dia menyeduh teh hijau dengan teknik khusus agar tidak pahit. Lalu, merebus susu kambing sampai matang sempurna. Untuk sentuhan akhir, karena belum ada pabrik plastik, dia menggunakan batang alang-alang yang sudah dibersihkan sebagai sedotan alami. Wuci sangat teliti. Tak lama kemudian, 5 gelas bambu berisi bubble tea siap disajikan. Aromanya yang unik langsung memenuhi ruangan. Ketiga wanita itu menatap gelas bambu dengan tatapan penasaran bercampur bingung. Ayo, coba dulu, perintah Wuci. Mereka mendekapkan gelas bambu itu, lalu menyedot isinya lewat batang alang-alang. Slurp, boom, mata Jin Lian langsung terbelalak. Rasanya seperti terseret tornado aroma teh dan susu. Chunlan dan Chunmei juga tak kalah kaget. Mereka merasakan kombinasi sempurna antara sepetnya teh, kriminya susu kambing, ditambah sensasi kenyal dari boba yang meledak-ledak di mulut saat digigit. Enak banget! Jin Lian menatap gelas itu lagi, masih agak ragu dengan kalkulasi bisnisnya. Dalang, minuman ini memang enak sekali, tapi apa benar bisa laku sampai 10 guan sehari? Wuci menoleh ke Chunlan dan Chunmei. Kalian juga mikir gitu? Mereka mengangguk ragu. Wuci tersenyum licik, senyum khas pengusaha kapitalis yang siap mengeruk keuntungan. Mari kita hitung modalnya. Dia mulai merinci layaknya dosen ekonomi. Susu kambing 5 wen, daun teh 3 wen, talas dan ketan 2 wen, gula merah 5 wen, gelas bambu 2 wen, sedotan dan kayu bakar anggap saja 1 wen. Jadi total modal cuma 19 wen per gelas. Para gadis kaget mendengar biaya produksinya. Itu mahal banget. Teh biasa di pinggir jalan cuma 3 wen semangkuk. Siapa yang mau beli? Protes mereka. Wuci menyeringai lebar. Justru itu, karena modalnya segitu, kita akan jual seharga 100 wen per gelas. Hah?
Chunlan melongo sampai hampir tersedak. Semahal itu emang ada yang beli? Wuci menggeleng pelan, seolah memaklumi kepolosan mereka. Dia mulai menjelaskan strategi marketing S3-nya. Dengar, orang lain minum pakai mangkuk. Kita pakai gelas bambu dan sedotan. Ini namanya branding. Ini gaya minum para sastrawan dan orang kaya. Elegan dan berkelas. Dia melanjutkan, rasanya, teksturnya halus seperti sutra. Resep rahasia ini nggak ada duanya di dunia ini. Kita akan pakai strategi efek selebriti dan kelangkaan barang atau hunger marketing, biang orang berebut mau beli. Istilah-istilah modern itu sukses bikin kepala Jin Lian pusing, tapi Wozi tidak mau menjelaskan lebih detail. Sudah, tunggu saja 3 hari lagi. Kalian akan lihat sendiri hasilnya. Saking senangnya membayangkan masa depan cerah penuh uang, Wuzi mencium pipi ketiga istrinya itu satu persatu dengan cepat, lalu melenggang pergi keluar rumah sambil bersenandung riang, meninggalkan para wanita yang berdiri mematung dengan wajah merah padam karena malu. Di perjalanan, Wuzi yang dasar sifatnya gentleman berpikir nakal. Wah, kayaknya aku harus beli kasur yang lebih gede nih buat di rumah, biar muat rame-rame. Langkah Wuzi membawanya ke depan gerbang kediaman Simen yang megah. Dia membawa kotak medisnya dengan percaya diri. Target marketing pertamanya sudah jelas, nyonya besar Wu Yuanyang. Dia butuh influencer papan atas. Setelah menjelaskan tujuannya, pelayan bernama Xiao Yu membukakan pintu. Saat berjalan melewati kebun anggur milik keluarga Simen, Wuzi melirik ke arah ayunan di taman. Langkahnya terhenti mendadak, matanya terbelalak lebar seolah mau keluar. Di sana, duduk seorang gadis yang wajahnya persis 100% sama dengan Wu Yue. Cewek yang dia taksir setengah mati di kehidupan modern dulu. Saking kagetnya, refleks Wuzi berteriak, "Wu Yue!" Xiao Yu buru-buru menegur dengan panik. "Hush, jangan sembarangan teriak, itu nona besar Simen, putri Tuan Simen Qing." Belum hilang rasa kagetnya, sistem tiba-tiba muncul lagi dengan notifikasi yang isinya bikin geleng-geleng kepala. Misi epik, kisah tepi air diperbaharui. Tugas, ubah takdir kediaman Simen, tingkatkan kesukaan Wu Yuanyang, nona besar Simen, dan Li Jiawer hingga 100%. Hadiah bonus, jika berhasil mengubah takdir dan melakukan diskusi biologi di kebun anggur bersama Pan Jin Lian, Li Ping, dan Pang Chun Mei, hadiah bonus membuka toko item spesial. Mendengar rincian misi itu, semangat Wuzi langsung terbakar hebat. Gila, masa depan cerah banget, hidup makin bergairah kalau begini caranya, batinnya girang. Dia menoleh lagi ke arah nona besar Simen. Gadis itu tampak menunduk dengan wajah memerah, malu-malu kucing. Sepertinya ini pertama kalinya dia ditatap seintens itu oleh seorang laki-laki asing. Suara Xiao Yu membuyarkan lamunannya. "Nyonya sedang membakar dupa di dalam. Tunggu di sini, aku akan lapor dulu." Wuzi mengangguk paham. Wu Yuanyang pasti sedang galau dan berdoa minta petunjuk karena terus diabaikan suaminya, Simen Qing. Ini celah masuk yang sempurna buat Wuzi. Setelah mendapat izin, Wuzi masuk ke kamar Wu Yuanyang. Wanita anggun itu menoleh dengan wajah penuh harap. Dari tatapannya terlihat jelas dia sudah sangat merindukan kehadiran tabib dewa ini, solusi untuk masalah bau badannya. Tapi Wuji harus tetap profesional, atau setidaknya pura-pura profesional. Dia menyingkirkan pikiran-pikiran kotor dari kepalanya. Saat Wuji menjelaskan metode pengobatannya yang mengharuskan kontak fisik atau melihat area privat, ketiak, Wu Yuan yang terdiam. Wajahnya merah padam. Pola pikir feodal yang dia pegang membuatnya ragu setengah mati. Wuji tahu dia harus menghancurkan tembok gengsi itu. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan selembar kain hitam.
Kalau Nyonya tidak nyaman, mata ini bisa ditutup, kata Wuji dengan nada tenang. Wu Yuanyang merasa lega mendengar solusi itu. Oh, kalau tabib menutup matanya, mungkin tidak apa-apa. Baiklah, silahkan lakukan, jawab Yuanyang memberi izin. Tapi Wuji punya logika lain yang lebih cerdik. Tunggu dulu Nyonya, penyakit Nyonya ini berhubungan dengan gas keruh. Penanganannya harus spesial. Bagaimanapun, Nyonya adalah wanita terhormat, tidak bisa disamakan dengan rakyat biasa seperti Chunlan atau Chunmei. Tiba-tiba, sret! Wuzi bukannya menutup matanya sendiri, dia malah mengikatkan kain hitam itu menutup mata Wu Yuanyang. Nah, mata Nyonya sudah tertutup. Sekarang Nyonya bisa tenang dan rileks, ucap Wuzi santai. Wu Yuanyang kaget dan bingung. Dia meraba kain di wajahnya. Loh, kenapa malah mataku yang ditutup, Tuan Tabib? Supaya rencananya mulus, diam-diam Wuzi menambahkan 30 poin ke atribut pesona, meningkatkan kemampuan bicaranya ke level master penipu ulung. Dengan percaya diri tingkat dewa, dia mulai membual dengan nada filosofis yang meyakinkan. Dengar Nyonya, dengan menutup mata Nyonya sendiri, Nyonya tidak perlu melihat wajah tabib. Dengan begitu, Nyonya bisa melupakan status sosial, rasa malu, dan aturan etika sejenak. Pikiran Nyonya akan jadi rileks total, dan itu kunci kesembuhan. Wu Yuanyang masih menggeleng ragu, tapi ini rasanya tetap tidak pantas. Wuzi mendekatkan wajahnya dan berbisik dengan nada serius. Jalan seorang tabib adalah menyelaraskan yin dan yang, serta mengusir penyakit jahat. Etika dan sopan santun hanyalah penderitaan duniawi yang menghambat kesembuhan. Apakah Nyonya mau terus menderita selamanya? Wu Yuanyang terdiam, hatinya berkecamuk. Jangan-jangan dia pikir aku wanita murahan, batin Yuanyang cemas. Teknik pengobatan ini benar-benar aneh. Tapi kemudian dia teringat nasibnya yang menyedihkan. Meskipun dia istri sah, posisinya di rumah makin terancam karena si Menking terus menjauhinya gara-gara bau badan ini. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, si Menking pasti tidak akan ragu untuk menceraikannya dan membuangnya. Sadar akan ancaman nyata itu, Wu Yuanyang akhirnya mengambil langkah nekat. Lakukan saja, tabib, ucapnya pasrah. Setelah persiapan selesai, Wu Qi memberi peringatan. Nyonya, teknik jarum ini akan sedikit sakit. Tolong ditahan ya. Wu Qi mengeluarkan jarum gelombang laut biru, item langka dari sistem, dan mulai menusukkannya ke titik-titik akupunktur khusus di sekitar ketiak untuk mengobati kelenjar bau badan itu. Sensasi sakit dari tusukan jarum itu membuat Wu Yuanyang menggigit bibir dan banjir keringat dingin. Tubuhnya gemetar menahan nyeri. Tapi, tepat di saat-saat krusial pengobatan itu berlangsung, duk, duk, duk. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari jendela luar. Jantung Wu Yuanyang rasanya mau copot saking kagetnya. Panik luar biasa melanda dirinya. Tanpa pikir panjang, dia langsung menyambar selimut tebal di sebelahnya dan menutupi Wu Qi di dalamnya. Jantung Wu Yuanyang serasa berhenti berdetak saat jendela terbuka. Di sana berdiri si Menking. Pria itu menutup hidungnya dengan ekspresi jijik yang tidak ditutup-tupi. Tatapannya tajam dan ketus. Kenapa lama banget sih bukanya? Dan ini udara lagi panas-panasnya. Ngapain kamu bungkus diri pakai selimut tebal begitu? Di dalam selimut, tubuh Wu Yuanyang gemetaran hebat. Dengan suara bergetar dia berbohong. Aku sedang demam hari ini, badanku tidak enak. Sementara itu, Wu Zi yang terperangkap di dalam selimut menempel erat dengan tubuh Yuanyang, merasa mau mati sesak napas. Oksigen menipis. Dia terpaksa menggoyangkan kepalanya sedikit, memberi kode minta ruang napas, yang justru membuat situasi makin tegang. Di luar, si Menking melihat wajah Wu Yuanyang yang merah padam. Dia pikir itu karena demam atau efek bau badan, padahal aslinya karena malu luar biasa ada cowok lain di dalam selimutnya.
Si Menking makin jijik melihat istrinya sendiri. Dia langsung membalikan badan, tak mau melihat lama-lama. "Dengar, aku mau pergi belanja obat-obatan. Mungkin aku pergi setengah bulan," ucapnya Dimin. "Urusan rumah sudah aku serahkan ke si Mendaje dan Li Jiawer. Kamu diam saja di rumah, jangan macam-macam." Tapi sebelum benar-benar pergi, si Menking masih sempat-sempatnya melontarkan kalimat terakhir yang setajam sembilu. "Dasar muka kuda, hari ini baumu makin busuk saja. Berdiri di situ saja bikin atu mau muntah. Cepat atau lambat, pasti aku ceraikan kamu." Jelek. Kalimat itu, meski diucapkan sambil lalu, sukses membuka kotak Pandora dalam hati Wu Yuniang. Rasa sakit hati yang selama ini dipendam akhirnya meledak. Begitu langkah kaki si Mencing menjauh, Wu Yuniang yang malu bercampur marah langsung melampiaskannya. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Wu Ji yang baru saja menyembulkan kepala dari selimut. Tak berhenti di situ, dia mengepalkan tangan kecilnya dan mulai memukuli dada Wu Ji sambil menangis histeris. "Aku harus bagaimana? Kalau si Mencing tahu ada laki-laki lain di sini, tamatlah riwayatku," isaknya. Wu Ji tahu dia harus menenangkan wanita ini sebelum situasi makin kacau. Dia menahan kedua tangan Wu Yuniang dan menatap matanya tajam. "Dengar baik-baik, si Mencing itu bukan orang baik. Kamu setia ikut dia juga nggak akan ada hasil yang bagus. Cepat atau lambat, dia pasti akan mempermalukan dan membuangmu," tegas Wu Ji. Mendengar itu, mata Wu Yuniang bergerak gelisah. Air matanya menetes deras. "Tuan Tabib, tolong jaga bicaramu. Bagaimana perlakuan suamiku padaku, aku sendiri yang tahu. Jangan menjelek-jelekan dia." Wu Ji menyeringai sinis. Saatnya mengeluarkan kartu as. "Wu Yuniang, aku tahu kamu wanita cerdas. Sekarang satu kabupaten Yanggu juga tahu kalau si Mencing tiap hari pelukan sama Li Guiji dan pamer kemana-mana." Wu Ji menuangkan bensin ke api amarah Yuniang. Bahkan ex si Mencing pernah curhat ke Li Guiji. Dia bilang, "Istriku itu di kehidupan sebelumnya pasti reinkarnasi rubah, tapi rubah bau. Bau badannya busuk tak tertahankan. Baru dekat saja aku udah mau muntah." Mendengar fakta menyakitkan itu, wajah Wu Yuanyang langsung berubah gelap. Dia terdiam 1000 bahasa, matanya kosong. Wu Ji sempat khawatir. Waduh, apa dia shock berat ya? Jangan-jangan malah pingsan. Tapi sedetik kemudian, Wu Yuanyang bangkit perlahan. Dia mendekatkan wajahnya ke depan Wu Ji. Tatapan sedihnya lenyap, berganti menjadi tatapan nakal dan menantang yang belum pernah Wu Ji lihat sebelumnya. "Tuan Tabib," bisiknya dengan suara serak basah, "apakah menurutmu aku terlihat seperti wanita rubah yang dikatakan si Mencing?" Ting! Sistem. Tingkat kesukaan Wu Yuanyang naik 15 poin. Total saat ini 65%. Hadiah 20 poin atribut kepercayaan dan 2 poin atribut tetap. Melihat peluang emas di depan mata, Wu Ji langsung melancarkan jurus buaya darat level master. Kecantikan nyonya jauh lebih memikat daripada Li Guijie atau wanita manapun. Puji Wu Ji tulus. Pujian itu sukses besar. Pertahanan Wu Yuanyang runtuh total. Jauh di lubuk hatinya, dia sadar kalau bukan karena status ayahnya yang pejabat militer, si Mencing pasti sudah membuangnya ke jalanan dari dulu. Sadar sepenuhnya, Wu Yuanyang membuang semua keraguan dan etika kuno yang mengekangnya. Dia siap membalas dendam dengan cara paling manis. Wu Yuanyang terus mencium wajah Wu Ji sambil meneteskan air mata, membayangkan dirinya yang dihina oleh suami sendiri di hadapan cewek-cewek lain saat dia sedang selingkuh. Wu Ji awalnya hanya diam saja, melihati wanita malang yang terus menangis ini saat terus merasakan manis di mulutnya, bahkan nafasnya sampai sesak nafas dihisap sekuat itu.
Sampai akhirnya, Wu Yuanyang menarik tubuhnya mundur, mendorong tubuh kecil Wuzi dan membuka segel yang menutupi artefak suci miliknya. Dia tersenyum dan berkata lembut, "Tuan Tabib, biarkan Yuan yang kecil ini merawatmu. Aku akan memberikanmu pijatan spesial." Sambil duduk di atas tubuh kecil Wuzi, dia melanjutkan dengan nada menggoda. "Tuan Tabib, meski dihina begitu oleh suamiku, aku tidak masalah menjadi wanita rubah. Aku rela menjadi rubah pribadi milik Tuan Tabib." Melihat Wu Yuanyang sudah siap tempur, Wuzi tidak mau membuang waktu lagi. Tanpa basa-basi, dia langsung naik ke kuda perang dan menyerang bagaikan naga yang bangkit dari tidur panjang. Tombak besar di tangan dia angkat tinggi-tinggi, dengan kecepatan maksimal kuda perangnya, dia menghantam tajam ke arah musuh-musuh di depannya. Pertempuran sengit pun terjadi di kamar itu. Wuzi tanpa ampun, tanpa memberi satu pun nafas pada musuhnya, terus berteriak maju. Wu Yuanyang hanya bisa menjerit kesakitan, keringat bercucuran, nafas memburu, dan Wuzi menaklukkan setiap jengkal wilayah musuh dengan gagah berani. Ting! Tingkat kesukaan Wu Yuanyang mencapai 100%. Hadiah 30 poin atribut kasih sayang dan 4 poin atribut tetap. Misi selesai, strategi Wu Yuanyang berhasil. Item di-upgrade, jarum gelombang laut biru yang asli, efek penyembuhan 10 kali lipat. Setelah melewati 3 ronde pertempuran yang melelahkan, tenaga Wuzi benar-benar terkuras habis. Rasanya tulangnya mau rontok. Tapi anehnya, Wu Yuanyang yang baru pertama kali merasakan servis bintang 5 malah bersandar manja di bahunya. Tatapannya masih lapar, seolah ingin lanjut ronde keempat. Wuji buru-buru angkat tangan tanda menyerah. "Tunggu dulu Nyonya, ada hal penting yang harus kita bahas. Nafas dulu, nafas." Wuji mulai menjelaskan rencana besarnya untuk menjatuhkan Si Man King pelan-pelan. Dia mengajarkan teknik bisnis dan strategi militer untuk persiapan masa depan. Dan yang paling penting, dia minta tolong satu hal untuk besok. Besok, tolong Nyonya bawa teman-teman sosialita Nyonya yang kaya raya untuk datang ke tokoku. Aku butuh wajah Nyonya. Keesokan harinya, hari besar itu tiba. Pagi-pagi sekali, toko sudah buka. Wuci mengaduk panci besar berisi teh susu dengan sendok kayu. Aroma harum manis yang belum pernah ada sebelumnya langsung menyebar ke seluruh jalanan, memancing rasa penasaran orang banyak. Melihat kerumunan mulai mendekat, Wuci berteriak lantang, "Toko baru buka, boleh cicip gratis!" Tapi seorang pejalan kaki langsung menolak dengan sinis. "Halah, trik murahan, paling nanti habis minum disuruh bayar mahal." Begitu orang-orang melihat papan harga bertuliskan 100 wen, mereka langsung mundur teratur karena ketakutan. "Apa? Teh macam apa harganya 100 wen? Ini perampokan!" teriak salah satu warga. "Dia cuma mau morotin uang kita. Ayo, bubar!" Semua calon pembeli langsung bubar jalan. Pang Chun Mei dan kakaknya panik luar biasa. "Tuan, harganya ketinggian. Setengah hari kita belum jual 1 gelas pun." Bahkan Pan Jin Lian juga setuju. "Dalang, sebaiknya kita turunkan harganya biar laku. 100 wen itu terlalu mahal." Tapi Wuci tetap tersenyum penuh percaya diri, seolah sudah memprediksi ini semua. "Tenang saja, sebentar lagi." Benar saja. Tak lama kemudian, sebuah tandu mewah dengan ukiran marga Si Man berhenti tepat di depan toko. Pelayan pribadi bernama Xiao Yu bersaru lantang, "Nyonya besar, kita sudah sampai." Seorang wanita cantik dengan tubuh indah turun dari tandu. Meski wajahnya tertutup cadar tipis, aura bangsawannya tidak bisa disembunyikan. Beberapa orang yang jeli langsung mengenalinya. Itu kan Nyonya Wu Yuanyang, istri pertama Si Man King," bisik warga. "Ayahnya kan pejabat ribuan pasukan, dia wanita paling terhormat di kota ini."
Wu Yuanyang mengeluarkan kantong uang dan berkata pada pelayan dengan suara yang cukup keras agar didengar orang banyak. Pesan 1 gelas. Hari ini dia sengaja memakai bedak dan obat yang diberikan Wuzi kemarin. Bau badannya sudah hilang sebagian besar, jadi kepercayaan dirinya sedang di puncak. Dia datang khusus buat mendukung bisnis suami barunya itu. Wuzi dengan sigap menyendokkan taro bubble milk green tea ke dalam gelas bambu dan menyerahkannya. Wu Yuanyang memegang gelas bambu itu dan bergumam. Cara minumnya unik sekali. Dia meminumnya dengan anggun lewat sedotan alang-alang, gaya endorsement kelas atas. Begitu cairan itu masuk ke mulut, batinnya berteriak kaget. Wow, rasa tehnya segar, susunya lembut, dan bola-bola talas ini kenyal banget. Minuman dewa macam apa ini? Ekspresi kenikmatan yang ditunjukkan Wu Yuanyang, yang notabene orang kaya yang sudah mencicipi segala makanan enak, bikin para pelayan dan warga sekitar melongo. Nyonya besar Simen saja sampai segitunya, berarti rasanya beneran enak dong, pikir orang-orang. Efek rekomendasi dari Nyonya Besar Simen itu luar biasa. Kabar langsung menyebar secepat kilat. Belum sampai 1 batang dupa terbakar, para tuan muda dan nona-nona kaya dari seluruh penjuru kota langsung menyerbu keluar rumah. Toko Wuzi mendadak dikepung lautan manusia. Mereka semua berteriak berebutan sambil melambaikan uang. Aku mau 1 gelas mandi susu talas. Aku juga. Melihat pemandangan ini, Chun Mei tersenyum lebar dan menoleh ke kakaknya dengan mata berkaca-kaca. Kakak, hari-hari indah kita akhirnya tiba. Tuan tidak bohong. Tapi karena bisnis ini terlalu meledak, Wuji harus memutar otak agar semua orang kebagian dan hype-nya terjaga. Dia berteriak, tenang, setiap orang dibatasi maksimal beli 2 gelas. Di tengah keramaian itu, tiba-tiba kerumunan terbelah paksa. Si playboy Hua Zixu yang waktu itu menggoda istri-istri Wuji datang lagi. Dia berjalan dengan sombong, dagu diangkat tinggi-tinggi, persis seperti orang yang minta dipukul. Tanpa rasa malu, dia menerobos antrian orang-orang yang sudah menunggu lama. Dia melemparkan sekantong uang ke meja Wuji dengan kasar. Minggir semua, aku bayar 500 wen, teriaknya lantang. Biarkan tuan muda ini mencicipinya duluan, siapa cepat dia dapat. Wuji menatap tajam pria itu. Wah, si brengsek ini belum kapok juga batinnya. Wuji langsung maju menghadang, menghalangi tangan Hua Zixu yang mau mengambil gelas. Kalau kamu berani bikin onar lagi di sini, Hua Zixu, jangan salahkan aku kalau aku memberimu pelajaran yang lebih sakit dari kemarin. Situasi di depan toko makin memanas. Wuji sudah siap meladeni si playboy Hua Zixu, tapi tak disangka bantuan datang dari arah yang tak terduga. Wu Yuanyang, nyonya besar Simen yang masih menikmati tehnya, tiba-tiba angkat bicara. Suaranya tegas dan penuh wibawa, langsung menampar harga diri Hua Zixu. Hua Zixu, jaga sikapmu. Kamu itu membawa nama besar keluarga Hua. Jangan mempermalukan leluhurmu di sini dengan kelakuan kampungan begitu. Kena semprot langsung oleh istri sah si Mencing yang notabene punya koneksi kuat, Hua Zixu langsung kicep, nyalinya ciut seketika. Dia membuang muka dengan kesal, tak berani membantah, dan akhirnya berjalan gontai menuju antrean paling belakang. Cih, ya sudah, aku antre, gerutunya sambil menendang kerikil. Tapi meski badannya antre, otaknya sibuk menyusun rencana busuk. Dalam hati dia bersumpah, tunggu saja kau cebol, biarpun rasanya enak, nanti bakal aku teriak bilang gak enak biar tokomu bangkrut. Lihat saja, aku pasti bakal menghancurkanmu. Setelah penantian panjang, akhirnya giliran Hua Zixu tiba. Dia menyambar gelas bambu itu dengan kasar. Wajahnya sudah disetel sedemikian rupa untuk siap mencela.
Dia menenggak teh itu. Wuzi yang tahu betul tabiat orang seperti ini, diam-diam menyelinap ke belakang punggung Hua Zixu. Tepat saat cairan manis itu membasahi tenggorokan si playboy, Wuzi berbisik tiba-tiba di telinganya. "Gimana? Enak nggak?" Tanpa sadar, pertahanan Hua Zixu jebol. Dia menjawab spontan dengan jujur, "Enak banget." Sedetik kemudian, dia sadar siapa yang bertanya. Matanya melotot dan dia buru-buru membekap mulutnya sendiri dengan tangan. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Terlambat. Rasa kenyal dari bola-bola talas yang berpadu dengan teh susu segar membuat tubuhnya bereaksi jujur, mengkhianati niat jahatnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi kenikmatan yang lebay banget. Matanya meremelek persis kayak wajah siluman babi Jubajie yang lagi makan enak di serial Kerasakti. Orang-orang di sekitarnya yang melihat ekspresi konyol itu langsung meledak tertawa. "Hahaha, lihat mukanya, katanya mau komplain, kok malah kayak orang mabuk kepayang begitu." Sadar dirinya jadi bahan tertawaan satu pasar, Hua Zixu merasa malu luar biasa. Mukanya merah padam sampai ke telinga. Tanpa babi bu lagi, dia langsung kabur terbirit-birit dari lokasi kejadian seperti anjing terjepit ekor. Malam pun tiba, saatnya momen yang paling ditunggu, hitung cuan. Di dalam rumah yang sederhana itu, Chunlan dan Chunmei melompat-lompat kegirangan melihat tumpukan uang koin di atas meja. 4 guan, teriak mereka histeris. "Kita dapat 4.000 koin sehari." Bahkan Panjin Lian yang biasanya tenang dan anggun, kali ini ikut takjub. Matanya berbinar menatap tumpukan uang itu. Ini luar biasa, untungnya jauh lebih besar daripada jualan kue Xiaobing sebulan. Melihat kegembiraan istri-istrinya, Wu Chiho hanya menanggapi dengan santai. Dia mengambil sebuah papan kayu sambil menyunggingkan senyum misterius. "Jangan kaget dulu, ini baru permulaan," ucapnya tenang. Dia mengambil kuas dan menulis pengumuman di papan itu dengan huruf besar. "Besok hanya jual 200 gelas." Melihat itu, para wanita bingung. Kenapa dibatasi? Wuji tersenyum penuh percaya diri. "Kalian lihat saja besok. Aku sudah bilang target kita 10 guan sehari, jadi harus 10 guan. Kita mainkan psikologis mereka." Setelah urusan bisnis selesai dan uang disimpan aman, Panjin Lian tiba-tiba mendekat dan memeluk lengan Wuji dengan manja. Wajah cantiknya memerah merona. "Suamiku," bisiknya lembut. "Sekarang ekonomi keluarga Wu kita sudah membaik dan akan semakin besar. Kita harus memikirkan penerus. Dalang, malam ini kamu harus bekerja keras lagi ya, supaya keluarga Wu punya banyak cabang dan daun, biar rumah ini makin ramai." Mendengar kode keras dari Jin Lian, Chunlan dan Chunmei nggak mau kalah. Jiwa kompetitif mereka bangkit. Mereka juga ingin berkontribusi memperbanyak keturunan dan mengikat hati Wuji. Wuji langsung menelan ludah. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. "Waduh, hari ini aku sudah capek jualan seharian. Besok subuh harus bangun buat buka toko lagi. Kalian ini mau membunuhku pelan-pelan ya?" batinnya panik. Tapi ketiga istri cantiknya malah memeluknya bersamaan, bermanja-manja dan diam-diam saling menyikut bersaing siapa yang bakal jadi istri favorit malam ini. Wuji menghela napas pasrah. Baiklah, tapi malam ini cuma ada satu kesempatan. Terserah kalian siapa yang bisa merebut posisi pertama. Mendengar tantangan itu, ketiga wanita itu langsung bubar jalan dengan semangat 45 untuk bersiap-siap dan berdandan. Wuzi ditinggal sendirian merenungi nasibnya. "Sekarang aku baru paham kenapa kaisar zaman dulu umurnya pendek-pendek, punya banyak selir itu ternyata kerja rodi. Kayaknya besok aku harus segera meracik obat kuat penambah stamina nih." Tak lama kemudian, perang besar pun dimulai di kamar utama.
Wuzi mengeluarkan jurus tombak keluarga Wunya dan menusuk tajam ke arah pertahanan Jin Lian. Tapi jangan remehkan Jin Lian. Dia bukan lawan sembarangan. Dia mengeluarkan jurus andalannya, busur kaki, yang melilit erat pinggang Wuzi, membuatnya terperangkap tak bisa bergerak. Melihat dia terkunci, Wuzi menarik mundur tombaknya untuk menghindari serangan langsung, mengumpulkan tenaga dalam, lalu menyerang kembali dengan kekuatan penuh. Boom! Pertempuran itu begitu dahsyat dan intens sampai-sampai rumah kayu mereka bergetar hebat, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi lokal di Kabupaten Yanggu. Setelah ronde yang melelahkan itu selesai, nafas mereka masih memburu. Tiba-tiba, Chun Mei berteriak pada kakaknya, "Kakak, cepat, sekarang giliranmu bersiap." Chun Lan langsung bereaksi cepat. Dia melakukan gerakan akrobatik yang bikin Wuzi melongo kaget. Gadis lembut itu tiba-tiba melakukan handstand, berdiri dengan tangan secara vertikal di atas kasur. Kakinya lurus ke atas, wajahnya merah padam menahan darah yang turun ke kepala. Tujuannya jelas. Menurut mitos setempat, posisi ini bikin benih yang sudah ditanam tidak tumpah keluar, jadi peluang hamil makin besar. Melihat aksi nekat dan totalitas Chun Lan, Pan Jin Lian merasa kesal dan cemburu berat. Dia menggigit bibir. Sial, aku nggak bisa jurus akrobat begitu. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa selain menatap iri. Melihat pemandangan absurd namun menyentuh ini, Wuji merenung dalam hati. Masyarakat feodal ini benar-benar kejam pada wanita. Mereka rela melakukan hal-hal konyol dan menyiksa diri hanya demi status dan mendapatkan anak laki-laki. Mungkin aku nggak bisa mengubah seluruh dunia, tapi setidaknya aku berjanji akan mengubah nasib dan membahagiakan wanita-wanitaku ini. Keesokan paginya, matahari baru saja terbit. Begitu Chun Lan membuka pintu toko untuk persiapan, dia langsung ternganga kaget sampai menutup mulutnya. Astaga, pemandangan di depan toko sungguh gila. Lautan manusia sudah mengantri padat merayap. Barisannya panjang banget, mengular dari depan pintu toko sampai ke dekat gerbang kota. Wuji keluar dengan wajah tenang sambil merapikan bajunya. Dia tersenyum bangga melihat kerumunan itu. Sudah kuduga, inilah kekuatan hunger marketing. Semakin barang itu dibatasi, orang semakin penasaran dan takut kehabisan. Gumamnya. Ketiga istrinya menatap Wuci dengan pandangan penuh kekaguman. Suami pendek mereka ternyata seorang jenius bisnis. Namun tidak semua orang ikut senang. Di kejauhan, di sudut jalan yang gelap, ada sepasang mata yang menatap keramaian itu dengan penuh kebencian. Terima kasih yang kuat dan berhasil nonton komik Mimpi Basah Admin sampai akhir. Aku, Benih, pamit duluan.